warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah peradaban Islam, yaitu Dinasti Andalusia Spanyol. Penaklukan pertama dinasti Andalusia Spanyol oleh Bani Umayyah Khalifah Al-Walid. 3 pahlawan Islam yang paling berjasa dalam menaklukkan dinasti Andalusia Spanyol adalah Tarif bin Malik sebagai perintis dan penyelidik, Tariq bin Ziyad sebagai penakluk, Musa bin Nasir sebagai mobilitas pasukan. Faktor-faktor pendukung umat muslim menaklukkan dinasti Andalusia Spanyol. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu kondisi politik, sosial, dan ekonomi negara ini berada pada kondisi yang sangat menyedihkan. Perebutan kekuasaan di antara elit pemerintah, konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu para pemimpin umat muslim adalah tokoh-tokoh yang kuat dan tentaranya yang kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Sikap toleransi beragama dan persaudaraan yang terdapat pada pribadi kaum muslim yang menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama 711 Masehi sampai 755 Masehi. Periode ini di bawah pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan berpusat di Damaskus. Stabilitas politik belum tercapai secara sempurna. Gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Di periode ini, Islam Spanyol belum memiliki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode kedua 755 Masehi sampai 912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I. Periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik bidang politik maupun peradaban. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Mulukut Tawaif. Di periode ini ada 3 orang khalifah besar, yaitu Abdurrahman II, Hakam II, dan Hisham II. Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan dan menyaingi kerajaan Daulah Abbasiyah. Abdurrahman III juga mendirikan Universitas Cordova pada periode ini. Periode keempat, 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun dan Muhawidun. Dinasti Murabitun yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfim di Afrika Utara. Dia berhasil mendirikan kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa di sana, yang telah memikul beban berat perjuangan mempertahankan negerinya dari serangan orang Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, seluruh wilayah Spanyol jatuh di tangan penguasa Kristen kecuali Granada yang lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Islam hanya berkuasa di Granada. Ini merupakan kekuasaan Islam terakhir di Spanyol dan berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperbaiki kekuasaan. Kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609, boleh dikatakan tidak ada umat Islam lagi di Spanyol.
Faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. 1. Konflik Islam dengan Kristen. 2. Tidak ada ideologi pemersatu. 3. Kesulitan ekonomi. 4. Tidak jelas sistem peralihan kekuasaannya. 5. Kelemahan di bidang politik. 6. Muncul orang-orang Monghul. 7. Ditemukan Mesiu. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Pertama, filsafat. Filsafat berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. 2. Sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik di sana. Fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad ibnu al-Rahman dan kemudian dikembangkan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu al-Rahman. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokoh Al-Hasan Ibnu Nafi. Ia dikenal sebagai pengubah lagu. Kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab diterima oleh orang-orang Islam maupun non-Islam untuk menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Sehingga banyak penduduk Eropa yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Dan seiring kemajuan bahasa itu, karya-karya sastra banyak bermunculan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.